Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya masih dengan diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Tak lupa seperti biasanya sebelum Abah Gusli melanjutkan, terlebih dahulu Abah selalu mengajak untuk seluruh saudara-saudaraku dimanapun saja berada, baiklah untuk terlebih dahulu kita menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan mengijazahkan satu buah pengijazahan doa khususnya untuk saudaraku yang saat ini sedang menderita penyakit katarak, ya, mata rabun, men atau plus atau kebutaan. Insya Allah jika ini nanti sudah aku laksanakan, sudah aku kerjakan secara istiqomah penuh dengan keyakinan dan diniatkan semata-mata hanya kepada Allah, maka yakinlah saudaraku, apa yang tidak mungkin menurut kita, kalau Allah berkehendak pun kata Allah maka akan terjadilah dia. Jadi ada satu hal yang perlu harus saudaraku pahami. Ini sudah beberapa kali dipraktekkan oleh saudara kita di luar sana. Alhamdulillah, yang tadinya menggunakan kacamata sekarang sudah bisa melepas kacamatanya. Yang tadinya pandangan matanya kabur, itu min atau plus, sekarang sudah normal. Dan masih banyak lagi manfaat dari lainnya ayat-ayat akan Abah Gusli ijazahkan nantinya. Namun begitu, sebelum Abah Gusli lanjutkan, alangkah akan lebih bagusnya, alangkah lebih baiknya supaya nanti apa yang akan saudaraku laksanakan ini nantinya bisa menjadi suatu barokah, keberkahan, lebih mustajab, lebih bermanfaat. Sebagai penembus ijazahnya, Abah hanya minta tolong khususnya untuk para pendatang baru yang bergabung di channel Jalan Surga ini, untuk terlebih dahulu silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, Abah doakan setelah mengamalkan pengijazahan dari Abah Gusli ini, maka tidak dalam butuh waktu yang lama matanya akan kembali bersinar terang, sembuh dari penyakitnya dan sehat selama-lamanya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk yang sudah menekan tombol subscribe, yang sudah menjadi pelanggan setia di Jalan Surga ini, silahkan untuk ikut bergabung supaya nanti mendapatkan beberapa nilai keuntungan yang akan saudara dapatkan setelah menekan tombol gabung dan menjadi langganan di channel Jalan Surga ini. Baiklah sahabatku dimanapun saja berada, khususnya para penggemar channel Jalan Surga yang dirahmati Allah, sudah suatu hal yang lumrah atau umum ya, kalau kita menderita sakit itu tentunya sudah berusaha mencoba dengan segala cara, baik itu secara menggunakan ramuan tradisional, minum obat-obatan. Nah ini khusus masalah mata yang akan kita bahas. Bahkan sudah berkonsultasi dengan dokter ahli mata, spesialis mata, dan ujung-ujungnya apa? Diadakan operasi, itu juga tidak menjamin bisa berhasil 100%, kadang juga banyak yang gagal. Ada juga saudara kita yang tidak mau repot, akhirnya hanya nanti konsultasi ke bagian kacamata, akhirnya apa? Disarankan untuk menggunakan kacamata ini. Nah, insya Allah saudaraku, nanti setelah saudaraku mendengarkan audio dan video dari Abah ini, langsung dipraktekkan saja ya. Praktekkan saja, insya Allah sudah banyak yang berhasil, dan insya Allah saudaraku nanti yang menyusul setelah ini. Jadi begini saudaraku, mulai saat ini setelah saudaraku melaksanakan sholat fardu, jangan dulu langsung beranjak ya. Ini tata caranya, simak baik-baik supaya saudaraku paham dari awal hingga selesai. Ingat ya, jangan dilompat-lompat atau di skip. Nah artinya nikmati saja, perhatikan supaya nanti apa yang akan saudaraku kerjakan ini tidak sia-sia, karena sifatnya pengijazahan. Setelah Abah ijazahkan ini, siapapun sudah sah untuk mempraktekannya ya. Semoga berhasil.
Jadi setelah saudaraku melaksanakan sholat fardu, baik itu ya 5 waktu ya, namanya sholat fardu dari maghrib, isya, subuh lah sampai maghrib. Nah itu lalu coba genggam kedua belah tangan saudaraku di depan kita, di depan dada. Apa praktekan nih? Genggam tangannya. Nah kalau sudah, jempol atau ibu jari ini dipepetkan, jempol kanan dan jempol kiri ini letakkan bagian atas genggaman, lalu ditempelkan. Kemudian setelah itu baca 1 kali surah Kaf di bagian ayat 22. Nah, ingat ya, surat Kaf pada bagian ayat 22. Nanti ada di situ ya basir, ya basir, ya basir. Nah itu yang harus saudara perhatikan. Setelah dibaca 1 kali, tiupkan ke jempol kita ini tadi 3 kali. Nah setelah itu jempol yang kiri letakkan pada kelopak mata kita sebelah kiri. Jempol tangan kita letakkan pada kelopak tangan kanan kita, mata kanan kita. Nah arahnya dari arah pertemuan pangkal hidung ini ditarik keluar. Nah 3 kali ya. Begitu sambil membaca ya basir, ya basir, ya basir. Itu sekali. Diulangi lagi, letakkan lagi jempolnya di pangkal hidung, tarik keluar mengikuti arah alis di kelopak mata ini ya. Sambil membaca lagi ya basir, ya basir, ya basir. 2 kali. Kemudian yang ketiga kalinya tempelkan lagi di pangkal hidung jempolnya kanan dan kiri. Tarik keluar lagi sambil baca ya basir, ya basir, ya basir. Begitu tata caranya. Nah itu tata cara yang pertama ya. Ini nanti ada beberapa cara yang harus saudara pahami. Artinya sendiri dari surah Kaf bagian ayat 22 itu. Di situ artinya sudah jelas saudaraku. Maka kami hapuskan halangan atau kelalaian yang menyelubungimu itu. Lalu pandanganmu menjadi tajam. Kemudian ya basir, ya basir, ya basir. Wahai Allah yang maha melihat, wahai Allah yang maha melihat, wahai Allah yang maha melihat. Itu artinya dari ayat itu. Nah itu teori yang pertama. Praktek yang pertama saudaraku bisa dikerjakan setelah melaksanakan sholat fardu. Kemudian setiap pagi saat mau mencuci muka atau mandi, itu jangan dulu bahasa yang lain dulu, bahasa muka dulu. Nah caranya sama dengan tadi, genggam tangannya dua-duanya, lalu jempolnya taruh bagian atas, dekatkan mulut kita, baca 3 kali ya, baca 3 kali. Kemudian diurutkan pakai jempol ini, yang kiri ke mata kiri dari pangkal hidung keluar, yang kanan dari pangkal hidung ini keluar juga, begitu. Kanan dan kiri begitu. Itu 3 kali. Sambil membaca itu tadi 3 kali sama. Perhatikan itu ya. Nah itu praktek untuk setiap bangun pagi, bangun tidur. Nah kemudian setelah menonton video ini, setiap saudaraku mendengarkan suara azan berkumandang, di saat pada bagian asyhadu alla ilaha illallah, saudaraku langsung genggam tangan, pegang jempolnya, baca dengan kalimat yang sama, asyhadu alla ilaha illallah, lalu tiup 3 kali ya, tiup 3 kali jempol kita. Nah yang jempol kiri gosokkan lagi di kelopak mata kiri, yang kanan gosokkan lagi di kelopak mata kanan. Itu kalau kita mendengar azan dimanapun dan kapanpun, langsung begitu mendengar azan nanti pada bagian asyhadu alla ilaha illallah, nah itu langsung saudaraku ikuti dengan ucapannya sama. Nah kemudian untuk praktek berikutnya, ini yang menarik nih, kita kan sering nih keluar ya, kadang pada saat kita keluar dari rumah entah dalam acara apa, ada kalanya nih, ada saatnya kita menemukan suatu kebun atau pohon yang rindang, yang lebat begitu. Nah itu kita berhenti, kemudian tatap pohonnya, lalu pejamkan mata sambil baca surah Al-Kahf ayat 22 ini tadi, dibaca 3 kali, dioleskan, pejamkan mata, lalu digosokkan juga di pelipis mata kita 3 kali, ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri gitu. Tapi ingat ya, cara
mengurut atau menggosok bagian kelopak mata kita ini harus dari dalam keluar, jangan sampai terbalik ya, nggak boleh dari luar ke dalam, artinya dari pangkal hidung ke kiri ya ke kiri arah keluar, yang bagian kanan dari pangkal hidung ini di kelopak mata dari dalam ke arah keluar. Itu dibaca 3 kali dan dilakukan 3 kali setiap kali bertemu pohon rindang atau tempat yang sejuk dimanapun itu ya. Nah yang terakhir saudaraku, sudah menjadi bukan rahasia lagi, sudah menjadi hal yang umum. Tentu saudaraku tahu dengan namanya wortel. Nah itu wortel saudaraku bisa beli di pasar, di toko atau dimanapun, di minimarket banyak itu ya. Beli bawa ke rumah dicuci, nyetok tuh sekilo 2 kilo juga boleh, cuci yang bersih kemudian ditiriskan, taruh di kulkas. Gunanya untuk apa Abah? Nah itu caranya akan lebih bagus setiap menjelang tidur. Setiap menjelang tidur atau mau berangkat tidur itu dibuat jus ya, disesuaikan dengan ukurannya. Boleh nggak Bah ditambah gula atau susu? Boleh, sah-sah saja. Nah kalau kita tahan 1 batang ya 1 batang wortel di jus, di blender. 2 batang boleh, 3 batang boleh, disesuaikan dengan selera, ditambah susu atau gula atau madu juga boleh, silahkan saja. Tapi ingat satu hal yang perlu diingat, air jus atau jus wortel tadi sebelum diminum itu juga sama. Genggam tangan kita, airnya ditaruh di depan mulut kita di meja, kemudian bacakan surah Al-Kahf tadi bagian ayat 22 3 kali, kemudian ditiupkan 3 kali ke dua jempol tangan kita ini. Begitu. Lalu oleskan ke kelopak mata 3 kali juga sambil membaca ya basir, ya basir, ya basir sekali. Oleskan lagi, gosok lagi ya basir, ya basir, ya basir 2 kali kan. Yang terakhir praktekkan lagi ya basir, ya basir, ya basir. Artinya 3 kali sudah. Setelah itu ambil air jus wortel yang sudah jadi di gelas di depan kita tadi itu. Caranya begini saudaraku, baca awal dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bersolawat dulu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca 3 kali. Setelah itu minum airnya. Insya Allah saudaraku, tidak dalam butuh waktu lama. Jadi setiap kali saudaraku setelah sholat fardu ya, setiap mencuci muka, setiap ketemu pepohonan yang rindang atau rimbun, terus setiap mau tidur kita minum jus wortel yang sudah dibacakan ini tadi. Yang sudah dari pengalaman sudah itu tidak lebih dari 1 minggu. Biasanya 3 hari atau 2 hari saja reaksinya sudah ada. Mata yang tadinya blur, remang-remang sudah mulai agak terang. Yang main plus juga begitu. Jadi kalau bisa ya, sebisa mungkin kalau memang kita sebagai umat muslim banyak resep pengobatan di Al-Quran itu. Pengobatan ala Islam itu banyak, kenapa kita harus pergi ke dukun? Ya bukannya Abah melarang untuk pergi ke dokter. Coba dulu dengan ini. Ya pertama kalau kita ke dokter pasti menggunakan namanya obat-obatan yang berbahan kimia. Keduanya nanti ketergantungan. Belum lagi biayanya, seharusnya kita bisa beli ini dan itu. Untuk keperluan ini dan itu harus untuk biaya berobat ke rumah sakit. Ya kalau bisa itu nantilah. Mulai sekarang setelah mendengar video dan audio ini langsung sudah aku praktekkan. Nanti lihat sendiri hasilnya ya, mudah sebetulnya, dan ini sudah banyak dipraktekkan oleh saudara kita di luar sana. Baiklah saudaraku, terima kasih sudah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Sedikit pesan dari Abah, dalam mengerjakan amalan apapun di video-video di konten Abah ini sifatnya jangan 1 ragu-ragu, 2 tidak adanya keyakinan sepenuhnya kepada Allah, 3 tidak dilakukan secara disiplin. Artinya hari ini dikerjakan besok enggak, besok dikerjakan besok, itu percuma, sia-sia. Kalau kita memang mau sembuh, kita mau sehat, ya memang itulah konsekuensinya. Kita disiplin minimal 1 minggu. 1 minggu rutinkan, setiap kali kita selesai sholat fardu, setiap kita bangun tidur mau cuci muka, setiap melihat pohon rindang ya, dan setiap mau tidur kita minum jus dari wortel tadi dengan dibacakan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Insya Allah ya akan butuh waktu lama. Nanti saudaraku sudah berhasil, Abah tunggu 1 minggu lagi, silahkan
datang lagi ke video ini, komentar, sampaikan apa hasilnya ya. Dan sekali lagi Abah ingatkan untuk para pendatang baru yang ingin mempraktekkan ini supaya hasilnya lebih mustajab, lebih barokah dan bermanfaat, Abah bantu doa. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, Abah doakan apa yang menjadi hajatnya saat ini segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekali lagi terima kasih Abah ucapkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan kata-kata atau ucapan, dan terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.